Sok pada record aja semua. Pencetatan dari record ke bawah. Emang diskusinya itu sekarang? Iya, 15 menit. Mulai. Jadi gimana intinya? Itu kan ceritanya membandingkan antar otak manusia dengan otak komputer ya. Which is otak komputer itu lebih pintar sebetulnya, lebih cepat, terus lebih bisa mengolah data dengan lebih baik dan lebih teliti dibandingkan otak manusia. Tapi otak manusia ada kelebihannya tersendiri, yaitu lebih kreatif ya. Sebenarnya yang dibahas di sini, yang diminta itu adalah kita menerima berdiskusi informasi. Bukan. Fondasi berpikir secara konseptual dari Henning Beck. Jadi dia hanya menyampaikan, ada penjelasannya. Dia hanya menyampaikan di sini bahwa kalau dari segi kecepatan, dari segi ketepatan, akurasi dan segala macam, komputer itu jauh di atas manusia. Tapi apa yang membedakan komputer dengan manusia, yaitu fondasi berpikir, seperti yang sudah disampaikan di kuliah sebelumnya. Komputer itu tidak berpikir, manusia yang berpikir. Komputer itu kan hanya menganalisa data yang sama atau data yang dikumpulkan jumlahnya jutaan atau apa, kemudian dia membuat hasil dari data yang ada itu gitu. Jadi konsep seperti itu tuh tidak berpikir. Nah, yang dia sampaikan tadi kan kalau kamu mau jadi manusia yang kreatif di situ, janganlah melakukan apa yang komputer lakukan. Contohnya kerja mati-matian gitu. Bukan begitu. Tapi yang diminta adalah ketika kamu melakukan sesuatu, misalnya mau menemukan ide apa gitu, kamu kerjakan, terus habis itu kamu keluar dari situ. Kamu bisa masak, kamu bisa nyuci, bisa naik sepeda, kamu bisa main apalah pokoknya driving car ya, maksudnya jalan lah pakai apa kayak gitu. Terus sembari di situ tuh dia bilang juga ketika kamu melakukan hal yang sifatnya tidak perlu kamu pikirkan karena itu sebuah rutinitas kan, kalau kamu motong pas waktu masak kan nggak usah mikir kan, itu kan udah secara otomatis kan gitu ya, itu kamu jadi menemukan ide kreatif gitu. Jadi yang mau disampaikan di sini adalah berpikir konseptual dari Henning Beck itu adalah otak manusia itu walaupun secara data yang menyatakan kecepatannya, akurasinya itu di bawah komputer, tapi dia itu berpikir gitu. Jadi dia punya kemampuan jauh di atas komputer. Yang harus manusia lakukan ke depannya adalah berusahalah untuk memahami, kan understanding kan tadi yang dia understanding gitu, karena nggak ada di understand itu nggak ada gitu, itu nggak ada proses kayak gitu tuh di manusia itu nggak ada. Nah, sebenarnya balik lagi manusia lebih pintar mengolah informasi ya dibandingkan komputer. Atau yang lain gimana? Kalau mengolah informasi enggak, Gap. Karena kalau mengolah itu data yang sudah ada kamu proses, memahami. Oh, gini Mbak. Tadi dari penjelasannya itu, informasi yang otak manusia olah itu jauh lebih bisa kreatif. Jadi yang dibahas itu kalau komputer itu dia hanya struktur sistemnya itu sudah tertulis. Jadi info A masuk, dia akan menghasilkan B. Ketika di tengah-tengahnya itu ada error, ya tidak akan menjadi sebuah hasil dari informasi yang diterima. Sedangkan berbeda dengan otak manusia. Kalau manusia menerima informasi, kita bisa mengolah, pasti ada data yang keluar walaupun setiap orang beda-beda gitu. Jadi intinya menurut itu saya bisa manusia tuh bisa mengembangkan suatu informasi yang itu. dia dapatkan. Kalau komputer tuh hanya mendapatkan data yang dia pasang aja gitu, yang dia yang saya tangkap sih tidak dari video itu. Ya, thank you kan. Gitu. Dian nanti. Ya, tadi tuh yang aku highlight itu adalah sebetulnya kalau komputer itu dia bisa
measure itu apa ya? Menghitung, mengukur data, tapi enggak dengan idea, enggak dengan knowledge gitu ya. Juga dengan kemalasan manusia ya. Dia komputer nggak ada males sih gitu, tinggal orangnya yang ini apa? Unlimited minutes. Oh oke, sorry. Gitu. Terus ada lagi yang di highlight adalah you can Google an information but not the idea. Betul kan? Jadi informasi itu juga yang kita input, dia ngeproses output. Jadi kalau kita inputnya benar, outputnya juga bisalah benar gitu ya. Cuma tetap aja sih knowledge-nya itu dipegang sama peranan ini ya, masih dipegang sama peranan manusia gitu. Itu paling poinnya itu sih kalau aku tadi cek. Iya, kalau dari memang apa sih namanya, memang benar gitu. Tapi kan yang tadi kalian jelaskan, kalau yang saya tangkap ya, itu adalah sistematikanya gitu. Itu adalah sistematika, semua tuh kan kayak yang tadi Gaby, Garan sama apa Anti jelaskan tuh sistematikanya gitu. Jadi apa pola yang bergeraknya itu ya gitu. Tapi sebenarnya dasar yang paling penting itu adalah understanding. Understanding apa itu manusia? Ya, si manusia itu punya yang namanya dengan understanding. Nah, understanding itu yang dijelaskan oleh Dr. Henning Beck tadi, itu yang disebut dengan berpikir konseptual. Oke. Ya, betul. Jadi maksudnya gini, yang kalian jelaskan itu betul sekali, tapi itu dari sisi bagaimana sistematika bergerak. Ya, alur mungkin gitu, kayak gitu. Tapi lantas poin yang terpenting apa, sampai kayak waktu pas tadi Anti sama Garan juga nambahin bahwa Gaby juga tadi menyampaikan bahwa yang ada pengaruh kayak knowledge ya kan ya, knowledge ya kayak gitu, pengetahuan kayak gitu. Nah, yang membedakan itu adalah itu tadi understanding-nya itu. Nah, komputer itu tidak memiliki understanding. Itu kenapa dibilang komputer tidak berpikir. Kalau menurut saya, manusia itu untuk membuat atau untuk memproses suatu informasi itu juga pasti bakal menggantung sama emosional, sama apa yang manusia sedang rasakan dari perspektif itu. Nah, jadinya kenapa bisa dibilang unik, karena secara tidak langsung informasi yang kita dapatkan itu menyesuaikan dengan emosi yang kita sedang rasakan saat ini. Misalnya kalau informasinya sedang ada kabar yang bagus, ya berarti bakal lebih happy gitu. Kalau informasinya nggak bagus, kan bakal ke bawah suasana gitu. Misalnya ada yang meninggal gitu. Nah itu kalau menurut saya perbedaannya. Makanya kenapa bisa ada perbedaan proses di si konseptualnya itu, ya salah satunya itu kalau menurut saya. Berarti ada faktor emosi yang membedakan tentang berpikir konseptual itu ya, Garan ya? Pasti. Ya. Aku setuju sih. Karena kebanyakan emang kita manusia terbawa perasaan saat ngambil keputusan juga bisa kacau gitu. Berpikir kacau. Kalau Dian gimana? Kalau kata aku sih bukan cuma emosi aja ya, mungkin dari sosial, cara kita mandang perspektifnya tuh dari dulu tuh diajarinnya gimana. Jadi kan jadi misalnya kebiasaan berarti ya, habituasi. Iya, kebiasaan. Faktor lingkungan juga bisa ya, betul. Nah ya, sosial gitu. Jadi kan perspektif per orang tuh jadi beda-beda gitu loh. Kalau komputer kan dia udah disusun sistemnya bakal sama kayak gitu. Kalau orang-orang ya per orang juga bakal beda-beda gitu. Ya gamblangnya kalau misalnya komputer yang sama kita pindah tangankan di antara kita berlima, dia tetap akan memproses dengan cara yang sama kan, maksudnya nggak akan menghasilkan karena nggak ada pengaruh emosi kita ke komputer kan, kecuali kita pecahin komputer. Oh jadi intinya yang bisa conceptual thinking is just human ya. Betul. Ya. Tapi dengan
itu embel-embel bahwa emosi tadi yang Dian bilang sosial juga mempengaruhi, itu akan mempengaruhi cara berpikir konseptual manusia. Tapi memang yang punya cara berpikir konseptual hanya manusia, komputer tidak punya. Iya, kita kan ini ya lambat, irasional gitu. Iya, tadi sampai sedih loh dilihat perbandingannya jauh banget ya. Jauh banget, 1000 banding 1 juta. Kita bodoh ya kalau dibandingkan. Tapi hal yang menarik. Tapi hal yang menarik juga ya waktu Dr. Henning Beck itu menyampaikan gambar bulat dan satu tangkai. Ya, itu menarik, tadi ya. menarik betul. Sama seperti dengan kata Brexit, karena kita cuma pernah sekali mendengar Brexit itu adalah Britain exit, gitu kan. Lantas kita memahami, ini adalah singkatan, ya, singkatan, akronim kayak gitu. Maka kalau suatu saat ada negara lain yang akan keluar dari komunitasnya, mereka akan menggunakan Brexit, apalah gitu, Brexit apa. Dan hebatnya satu lagi, kita tuh cepat menangkap karena kita punya pemikiran konseptual itu. Jadi tadi kan dijelasin juga kan bahwa apa tuh yang keluar air itu ya, apa sih alat fire extinguisher ya? Yang anak kecil smoke detector. Nah, itu kan nggak mungkin ya, memang pada dasarnya kayak kita diajarin di rumah, emang mungkin orang tua ngasih tahu kita beribu-ribu kali, bahwa itu untuk smoke detector, kan nggak mungkin. Pasti kita cuma dikasih tahu sekali dan kita ingat. Nah, itu hebatnya. Ada yang ingat. Iya, pasti ada yang nempel walaupun lupa namanya. Oh iya, itu pokoknya buat nangkep itu deh gitu. Ada yang nempel. Tapi begini, Gap, yang ditekankan, kenapa manusia bisa mengingat itu apa smoke detector? Karena manusia itu memahami waktu informasi itu diberikan. Ya, kembali lagi kan ke understanding tadi. Iya, jadi kita harus berulang kali berusaha untuk memahami. Untuk segala sesuatu yang perlu kita lakukan itu adalah sebenarnya memahami. Kalau kita memahami, maka konsep berpikir itu tadi akan terjadi. Jalan. Dan kita akan menjadi manusia yang kreatif dan tidak bisa digantikan oleh algoritma itu. Iya, dan ini ada punya insting untuk bertahan hidup ya, kayak smoke detector kan berkaitan sama ketakutan juga ya, biar kita selamat gitu. Jadi kita ingat gitu untuk itu. Untuk tidak sembarangan kan. Tidak sembarangan. Garan, any idea, Garan? Ada yang mau nambahin nggak? Ini kita tinggal 2 menit lagi nih. Kita mungkin jadi udah cukup. Cukup. Ada di sini tuh highlight-nya gini. Jadi yes, our brains might not be faster, smarter, or more intelligent than computers, but we are excellent at integrating information and data to create groundbreaking new concepts and thinking styles. Ya. Aku setuju sih sama itu. Iya. Untungnya ada cabang integrated art ya. Nah, jadi promosi. Sekarang saya bertanya nih, kalau misalnya ada orang yang bertanya, oke, kalau begitu, kalau kalian kalau kita semua harus harus mengungkapkan dalam satu kalimat apa itu fondasi berpikir konseptual menurut Henning Beck. Dengan bahasa masing-masing saja. Apa itu berpikir konseptual menurut Henning Beck? Kalau kita harus membahasakannya kembali dengan apa yang kita mengerti. Ya. Satu-satu aja kita. Siapa tahu kan jadi masukan buat yang lain juga kan. Coba menurut Marita apa? Kan saya yang nanya ceritanya teh kumaha ya. Kan duluan. Kan saya nanya sama teman-teman. Oke, kalau begitu tadi saya mengerti sih apa penjelasan yang teman-teman sampaikan, tapi pertanyaan saya, kalau kita harus menuliskan kembali dalam satu kalimat, apa itu berpikir konseptual menurut Henning Beck? Mengolah, menerima, dan memahami informasi yang diterima. Dengan stylenya manusia, kan beda-beda.
Kan beda-beda ya, beda-beda. Maksudnya ini kan yang kita mengerti kan, nggak apa-apa, Gap. Jadi gini. Informasi diterima oleh setiap manusia yang saya tangkap ya. Jadi begitu mengolahnya setiap orang tuh orang A beda, B beda, C beda, hasil akhir yang dikeluarkan pun berbeda-beda. Itu jadi konsep tiap orang berbeda-beda gitu loh menurut saya. Nah, trikinya, Gap, yang diminta kamu menjelaskan hanya dalam satu kalimat. Kalau tadi itu penjelasan modelnya. Oh ya. Seperti halnya, oke, kalau gitu pengertian seni menurut Anti apa? Kan kamu langsung ngomong kan, seperti kita sering mengutip dalam tulisan ilmiah kan gitu. Dalam satu kalimat apa? Nah itu kalau kata saya pribadi ya, itu yang ditantang dari video itu. Oke, kamu sudah mendengarkan penjelasan dari saya. It's okay, nggak usah dijawab sekarang karena saya juga masih berusaha untuk mengerti. Tapi kita coba kembangkan modelnya dengan cara begini. Kita sudah tonton video tadi, kita sudah mulai membahas, kita sudah mulai mengerti apa yang dimaksudkan oleh Henning Beck. Tapi coba kita bahasakan dengan bahasa kita sendiri. Kalau kita disuruh mengatakan dalam satu atau dua kalimat, yang jelas-jelas berarti ada kalimat baku ya di dalamnya. Apa itu berpikir konseptual menurut Henning Beck? Oke, jadi PR aja. Kan nggak bisa dijelaskan sekarang. Saya juga nggak bisa gitu. Ada di kepala saya ada, tapi mau ngomong kalimatnya itu nggak ada. Oke deh. Ya, semoga dikasih kesempatan buat diskus lagi. Saya rasa balik lagi ke Google Meet kalian. Nah, ini permasalahannya adalah recordnya sekarang. Saya jadi deg-degan. Record nggak ya? Nggak ya.